Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita akan membahas secara ringkas salah satu masalah yang sekarang sedang menggerogoti Indonesia, yaitu bahwa banyak sekali di antara orang-orang Indonesia yang tidak bisa memilah dan tidak bisa membedakan mana ulama bohongan dengan ulama yang asli. Sebenarnya Nabi Muhammad di zaman dulu juga sudah menyampaikan bahwa di masa akhir zaman itu atau di masa kemudian itu memang akan bermunculan ulama-ulama palsu. Dan banyak di antara umat Islam yang akan kebingungan memilih mana ulama yang asli dan mana ulama yang palsu itu. Saya sekarang akan membawa satu kriteria saja di antara sekian banyak kriteria yang saya harap bisa membantu Baraya untuk menemukan mana ulama yang asli dan mana ulama yang palsu. Dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa di Indonesia sekarang ada begitu banyak cerita ulama-ulama yang mengeluarkan kata-kata sangat kasar, tidak baik, tidak bijak, dan ini menjadi platformnya dia gitu. Jadi menjadi trademarknya dia. Setiap dia ceramah, setiap dia orasi, ada saja kata-kata yang keluar dan itu adalah kata-kata hujatan terhadap satu pihak atau satu kelompok. Satu di antara ulama yang dimaksud kemarin diciduk oleh polisi, dan di depan polisi dan wartawan beliau menangis terseduh-seduh minta agar beliau dimaafkan. Ya, bagi saya sih dan bagi semua muslim semestinya, siapapun yang meminta maaf kalau dia sudah bersungguh-sungguh ya silahkan saja dimaafkan. Soal nanti baik buruknya itu belakangan, itu urusan Tuhan. Namanya juga manusia, dan sebagai manusia niscayalah untuk melakukan kesalahan. Saya pikir sih kasus hukumnya nggak usah diperpanjang lagi, kan ini bisa saja dijadikan sebagai masalah yang perdata saja. Nah, tapi balik lagi ke tema yang awal, bagi saya adalah mustahil untuk menyebut ada ulama yang mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata racun, hujatan secara terus-menerus. Kita bisa melihat dalam sejarah umat Islam, kita tidak pernah mengenal ada ulama yang ngomongnya kasar. Dalam satu momen tertentu mungkin iya, dalam kejadian tertentu mungkin iya, tetapi itu bukan secara keseluruhan dia memang kebiasaan ngomongnya seperti itu. Umar bin Khattab misalkan pernah ngomong jing gitu ke orang yang membunuhnya, itu pernah ngomong seperti itu, tapi itu pada momen itu. Dan Umar bin Khattab adalah seorang yang keras, seorang yang mungkin masuk dalam kategori kasar, dan banyak ulama-ulama yang masuk kategori keras ketika dia berhadapan dengan kemaksiatan. Tetapi kita tidak akan menemukan dalam sejarah ada ulama-ulama yang masuk kategori itu sekalipun ngomongnya kasar, menghujat salah satu pihak secara terus-menerus dan berkesinambungan. Ngomong kasar berkesinambungan. Saya pernah mengilustrasikan bahwa segelas susu hanya bisa menumpahkan susu dan segelas racun hanya bisa menuangkan racun. Artinya, semua kata-kata yang disampaikan oleh seseorang itu memang keluar tumpah dari hatinya yang seperti itu. Kalau hatinya bersih, tulus, suci, maka kata-katanya pun akan baik. Tetapi kalau kata-katanya penuh racun, penuh sampah, hujatan, makian, dan sebagainya, itu biasanya memang dalam hatinya juga seperti itu. Para pembenci itu akan mengeluarkan kalimat-kalimat kebencian. Dan dalam konteks ini adalah Al-Quran misalkan. Orang-orang yang sangat gemar membaca Al-Quran itu biasanya ngomongnya tidak jauh dari Al-Quran. Saya pernah cerita dulu, Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, itu menghatamkan Al-Quran itu sehari sekali, atau bahkan pernah sehari 2 kali. Bagaimana caranya? Jadi sepanjang waktu itu beliau baca terus Al-Quran. Kan beliau hafal Quran, jadi mushafnya nggak usah dipegang-pegang, baca aja terus sepanjang hari, sepanjang jalan gitu. Beliau kan punya toko kain. Itu sambil ngaladangan ngomong, baca Quran, begitu seterusnya. Makanya Imam Abu Hanifah itu terkenal kalau disapa sama orang lain nyautnya lama. Jadi ada loadingnya. Jadi Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam gitu. Jadi dia menunggu menyelesaikan satu ayatnya dulu baru menjawab waalaikumsalam gitu. Makanya ketika ada perdebatan, ada apa, yang keluar itu adalah Quran, tafsir, Quran, tafsirnya, begitu seterusnya. Dan karena itulah beliau terjaga, ngomongnya nggak kasar, pergi kemana-kemananya dijaga, karena memang yang disampaikan, yang dilantunkannya itu adalah selalu Al-Quran. Inilah yang membedakan ulama asli dengan ulama yang palsu. Ulama yang asli itu hanya menggunakan Quran dan sunnahnya saja, kemudian dijadikan inspirasi untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer. Sedangkan ulama-ulama yang palsu tentu saja tidak bisa seperti itu, karena di dalam hatinya tidak ada Al-Quran dan sunnah. Sekarang saya minta Baraya garis bawahi kata-kata saya. Orang-orang yang terinspirasi dengan Al-Quran, yang sering membaca Al-Quran, sering mengamalkan Al-Quran, kata-katanya itu santun, nyantai, bahkan ketika dia mengkritik pun, kritiknya berkelas.
Tapi ada orang yang ngomongnya kasar, ngonyong gitu. Saya tidak berani lagi ngomongnya. Itu biasanya memang nggak pernah baca Quran. Karena Al-Quran itu adalah kata-kata suci, kata-kata kebaikan. Dia tidak mungkin berkesesuaian dengan kalimat-kalimat kebencian. Baik Baraya, itu saja. Saya harap apa yang saya sampaikan tidak menjadi bahan untuk melanjut permusuhan yang lebih besar. Saya tidak menghujat siapapun. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.